wabarakatuh. Jelas suara saya? Ini jelas suara saya kan? Jelas ini Bapak Ibu? Satu. Itu disambung tadi stoknya. Belum disambung stoknya dulu. Lepas satu. Bro. Yang satu aja belum disambung. Jelasnya Belum disambung. Jelasnya Kurang jelas. tolong aja jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah satu keadaan kelemahan orang yang masuk pelaminan atau tentatif. Alhamdulillah. Jadi pandangan muka kita itu gelap ya. Jadi maunya kan lampunya. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa izabatud da wa tasmitul aqis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Bu sehat? Dingin Bu? Adem? Adem. Malam ini kita pelan-pelan ya Bu ya. Kenapa saya minta pindah ke dalam tadi? Karena kalau duduk di bawah kanopi, jadi kalau hujannya deras, lebih kuat suara saya ketimbang suara mikrofonnya. Tapi ya udah, karena yang dulu polisi Salah. mempertahankanlah. Ya benar kok. Aku baru malam ini di mana-mana saya berceramah.
Tadi saya baru sampai di Pekanbaru maghrib. Karena tadi malam saya di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Pak. Tadi baru mendarat langsung kemari. Di mana-mana saya berceramah tidak pernah MC-nya itu polisi, orang pernah. Jadi baru ini MC-nya polisi. Maksudku sih ngerangkap protokol untuk duit masuk. Maksudku ya jangan tamak lu polisi-polisi aja. Jangan jadi pembawa acara gitu. Luar biasa. Kalau sudah TNI Polri bersatu, insya Allah NKRI akan terjaga. Amin. Itu contoh ceramah supaya gak ditangkap polisi. Sehat Pak? Dingin? Tenang. Nanti pulang balas dendam. Yang terhormat dan yang termulia para alim ulama asatidz wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyayikh, para abuya, para kiai yang hadir dan duduk bersama kita pada malam hari yang berbahagia ini. Salam takdim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan guru-guru kita yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah. Amin. Kita mendoakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Kita mendoakan guru-guru kita, ulama-ulama kita senantiasa diberikan Allah keikhlasan dan kesabaran dalam mendidik kita, membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-ulama warasatul anbiya. Ibu, ulama niku pewaris para nabi. Jadi kalau mau kampung ini, desa, bumbu, berkah, Allah turunkan berkah dari langit dan bumi untuk negerimu, untuk kampung ini, maka muliakanlah ulama-ulama di tempat kita. Guru ngaji, Pak Kades, Bilal Mandi, Marbon Masjid, tolong diperhatikan. Kenapa? Bisa jadi doa-doa mereka lah yang menyebabkan mendatangkan keberkahan dari langit dan bumi untuk kita. Lafatana alaihim barakatin minas samai wal ardh. Berkah dari langit dan bumi akan Allah turunkan untuk kita semua adanya. Amin. Terhormat Bapak Kepala Desa Bumbung, insya Allah. Hari ini semua kepala desa tengok berkumpul di Bengkali. Tapi ada satu kepala desa yang hari ini berani-beraninya nggak kumpul di sana. Inilah kepala desa Bumbung. Artinya beliau rela menyisihkan waktunya untuk menyapa masyarakatnya. Insya Allah Pak Kades, Allah panjangkan umurmu. Sudah berapa periode Pak Kades? Baru satu. Insya Allah kami mendoakan kau lanjut periode kedua. Kalau cocok siramannya. Sehat Pak Kades ya? Baru berapa tahun Pak? 7 ya. Sehat Pak Kades, Kadesnya masih muda. Insya Allah yang muda yang berkarya bisa membawa kemajuan untuk desa kita. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Lubis. Bapak Lubis. Lubis, Tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Sebelahnya orang-orang tuaku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya yang hadir. Kemudian ini ada Direktur SPB Tour and Travel yang insya Allah nanti akan ada agenda umroh akbar baru usai. Kapan Ustaz? 16 Desember 2025. Aku mau berangkat umroh.
Cuma ngomong mau aja mana bisa. Yang luar biasa MC kita yang spektakuler pada malam hari ini. Beliau masih pakai baju seragam. Entah memang disetel, entah nggak sempat pulang ke rumah, entah karena berantem sama bininya, tahu kita. Ini luar biasa Bapak Babin Kamtipmas yang turut serta aktif dalam merayakan perayaan Tahun Baru Muharram pada malam hari ini. Bapak, kami mendoakan Bapak dalam bertugas senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Ayo majilah Bapak-bapakku yang di pinggir dinding orang, abang banser, di luar biasa. Hidup ini tidak pernah lepas dari yang namanya ujian kehidupan, Bapak Ibu. Betul? Betul, Bu? Betul. Wong urip pasti diuji. Siapa wong Jawa toh? Wong urip pasti diuji. Orang yang hidup pasti diuji. Karena janji Allah dalam Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Kata Allah, tidaklah kujadikan mati dan hidup itu adalah untuk ujian. Liyabluwakum. Tujuan Allah memberikan ujian dalam hidup ini apa, Ustaz? Ayyukum ahsanu amalah. Allah pengen tahu amalnya siapa di sini yang paling baik. Amal siapa di sini yang paling baik, ada yang tahu? Ini orang-orang yang duduk di depan ini, ada yang tahu amal siapa paling baik? Apa orang-orang yang duduk di depan ini? Tak yakin apa. Jadi kalian duduk yang benar. Ya benar, ini yang duduk di depan saja amalnya belum tentu baik, apalagi kau yang di pinggir-pinggiran itu. Kau lagi sama mereka. Apa amal Ustaz Usai di sini yang paling baik? Belum tentu. Kemanapun aku berceramah, tapi kan Ustaz kemana-mana berceramah udah pasti amal Ustaz paling baik. Belum tentu. Aku bisa ceramah di panggung orang kemana-mana bukan karena amal baik, bisa jadi karena apa? Allah sedang menutup aib semua. Siapa lah di sini kita yang nggak punya aib? Mau tahu gimana? Siapa lah di sini kita yang nggak punya dosa? Pengen ngerti gitu. Ada di sini yang nggak punya dosa? Pak Kades. Dan dosa nggak apa-apa. Dosa mula paling banyak di kampung. Kenapa gitu Ustaz? Ya pemimpin mempertanggungjawabkan Pak. Pak Kades punya dosa, punya. Bapak bin Kamtimas punya dosa nggak? Dosa kalau nomor 2 paling banyak ini. Benar Pak. Ustaz Usai punya dosa nggak? Punya. Kita semua punya dosa. Nggak ada kita yang nggak punya dosa, Bapak. Ibu punya dosa nggak? Punya dosa nggak kamu? Banyak. Bukan punya banyak kau. Anak bantau. Semua kita punya dosa. Nggak ada yang nggak punya dosa. Ini yang di pinggir-pinggir ini. Benar Pak. Kita semua punya dosa, makanya dengan ujian itu Allah ingin menguji kita. Allah pengen lihat setebal apa keimanan kita dihadapkan Allah dengan ujian. Gak ada kita hidupnya gak diuji, semua diuji. Ibu jadi istri diuji, bapak jadi suami diuji, Pak Kades jadi pemimpin diuji, aku diuji, semua kita diuji. Ini apa maksudnya? Ini pun termasuk ujian. Dari tadi duduk di situ nggak ada apa-apa.
dipukul pakai daun kelor nggak mati, payah mati. Ngambil daun pintu dipukulkan baru mati. Itu ya lah mati. Ada orang yang kayak mati itu tak ada satu, siapa orang yang durhaka kepada emak ayahnya, payah matinya. Yang kedua, ada orang yang kayak mati, siapa Ustaz? Orang yang durhaka kepada gurunya. Siapa orang yang durhaka sama gurunya? Salah satunya, begitu Ustaz ceramah, dia membagikan makanan. Matinya payah. Pokoknya jodoh kan kalau sama kemarin. Aku datang di tempat duduk, tempat duduk, pulang susul di tempat duduk. Sampai kemari, cuma ini kembali. 2 botol 1 gelas. Mau apa datang dia. Maka ini ujian. Saya diuji. Apa ujian satu saya banyak Pak Kades. Dan seminggu gak pulang ke rumah. Berat kali, mau ngapain coba? Jadi kita. Yang kedua ujian tadi, fotoku ini. Sama pula baju yang kupakai semua. Nyampe nya pula gitu di Aku kalau tahu ini fotonya tak mau, aku pakai baju ini. Kalau kayak gini kan kejar orang yang tidak punya baju. Baru sadar aku. Sampai dia. Ini foto saya ujian ini Pak Bu. Mana letak ujiannya? Tapi bangga Bu, harusnya usah di mana-mana kalau kau ceramah fotomu dipasang, pakai baliho. Harusnya kau bangga, memang bangga. Ya sih jalan. Jadi paling nanti pun datang bagikan kue. Padahal udah dibagi, semua di sana nggak ada di bawahnya kue. Biasaan dan salah. Nanti ulangi lagi kayak gini ya. Maaf, ini pertanyaan saya saja. Oh apa ini? Tadi ini tak tahu. Jadi semua itu. Tak luyu aja semuanya. Tapi ini cantik. Dari jauh kan kayak sesajen dia. Ya Allah, gorengannya simpen kabeh itu. Ya benar Pak. Di mana-mana foto saya itu kalau ada tablik apa dipajang di mana-mana itu kan harusnya kau bangga memang saya Pak. Nah jadi di mana letak ujiannya? Letak ujiannya nanti selesai acara Pak Kades. Di orang rebutan ngambil baleho ini untuk tutup kandang ayam juga. Tapi kalau kemarin lagi bertai-tai itu banyaknya ujian kita ini. Maka kata Dr. Sulaiman Al-Asqar di dalam Sudan Tafsir min Fathil Qadir itu jelas. Apa kata Allah? Dia meluapkan ujian. Beliau menafsirkan kalimat ujian di sini apa Ustaz? Bahwasanya ujian di sini kata Allah hanya dirasakan oleh orang-orang yang punya iman. Orang yang hidup punya iman, Bapak Ibu, dia akan menganggap hidup ini ujian. Tapi orang yang hidupnya jauh dari Allah, jauh dari masjid, jauh dari Quran, jauh dari ulama, maka orang itu tidak akan pernah menganggap kalau
hidup ini ujian, Pak. Inilah orang yang suka-sukanya aja hidup. Siapa itu orang yang suka-sukanya hidup, Ustaz? Ustaz ceramah, dia merokok, itu kan suka-sukanya. Sama bapak lu bisa pulang ke bapak. Nanti aja, Pak. Aku berdoa, siapa yang aku ceramah dia, kok berdoa kan punya tebakan, itu aja. Coba bapak lagi aja, Pak. Ada yang baru minumkan rokok, itu dia tahu lagi aku aja. Maka orang yang suka-sukanya hidup jauh dari Allah, jauh dari agama, dia tidak akan pernah menganggap hidup ini ujian. Kenapa, Ustaz? Tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Tapi kalau orang yang beriman, dia menganggap hidup ini sebagai ujian. Inilah orang yang hati-hati dalam hidup. Kenapa begitu, Ustaz? Karena dia merasa bahwasanya hidup ini senantiasa diawasi oleh Allah. Maka kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kau tidak nampak Allah, yakinkan dalam hatimu kalau Allah melihat engkau. Kita memang ibadah dan nampak Allah, tapi kita yakin Allah nampak kita. Inilah sikap yang membuat kita hati-hati dalam hidup. Makanya Allah ngomong dalam Quran, wal demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia ini rugi. Ruginya kenapa, Ustaz? Dikasih umur, dikasih hidup, tapi tidak mampu memanfaatkan nikmat umur dan kesempatan yang Allah kasih. Makanya Muharram ini usia kita disampaikan Allah, tolong manfaatkan yang sebaik-baiknya. Ismasyita fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat sampeyan bakal mati. Betul? Betul. Bakal mati. Bu, mati. Pak, mati. Semua kita bakal mati, Pak. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kades mati, Pak Kadus mati, Bapak MC mati, Ustaz Usai mati. Semua kita bakal mati, walaupun perkara mati kita nggak ada yang tahu. Ya kan, kita di sini nggak ada tahu siapa yang mati duluan, kan Pak Bu? Aku dengan Bapak, apa yang tahu kapan kita mati, Pak? Bisa jadi kalian duluan, aku belakangan. Atau sebaliknya, aku belakangan, Bapak Ibu duluan, kan? Masa aku yang ngomong, aku yang pemilihan nggak pantas. Makanya selagi dikasih nikmat umur sama Allah, usia kita disampaikan Allah di tahun baru Muharram ini, manfaatkan sebaik-baiknya. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman itu ketika dia menyikapi, dia ditambah kesempatan umur oleh Allah, maka apa yang dibuat dia? Hajaru. Maknanya hajaru apa, Ustaz? Maknanya hajaru itu hijrah, berubah, terus memperbaharui amalnya. Karena orang yang beriman tidak pernah puas dengan amal ibadah yang dia buat. Kalau ada orang beriman menang puas dengan amal ibadahnya, maka dia sombong. Karena bukan ciri orang yang beriman yang puas dengan amal ibadah yang dibuat. Orang beriman itu ketika dia buat kebaikan satu, besok harus ditambah satu. Hari ini dua, besok ditambah lagi. Artinya apa? Setiap harinya tidak ada kata untuk terus memperbaiki diri.
Rumah Mbak. Rungu. Mbak, rungu Mbak. Rungu nggak rungu aman rungu. Medan cepat siap. Makanya kan kita kalau sholat doa minta sama Allah apa, ya Allah panjangkan umurku, kan gitu kan. Ngapain kita minta panjang umur? Doa itu jangan seponggol. Itu salah doanya. Kalau minta panjang umur itu harus dibarengi. Ya Allah panjangkan umur takwaku, baru benar. Kalau cuma panjang umur aja itu apa? Banyak orang yang panjang umur makin tua kelakuannya macam kayak Fir'aun banyak. Ya Pak ya, makin tua bukan makin dekat sama Allah, malah rajin tiap sore minum tua. Tusor, tahu tusor? Tua sore. Ngapain hidup ini minta panjang umur tapi nggak ada manfaat baik? Makanya doa harus sempurna. Ya Allah panjangkan umur takwaku. Jangan bangga kita dengan amal kita hari ini. Orang yang beriman tak pernah puas dengan amal ibadahnya. Setiap hari dia akan memperbaharui. Apanya? Amal baiknya ditambah terus, ditambah terus. Allah udah kasih kesempatan sama kita kok ismasih nafain itu hiduplah sesuatu, tapi ingat suatu saat kau bakal mati Pak Kades. Suatu saat kau bakal mati Pak MC. Suatu saat kau bakal mati Pak Kadus. Suatu saat kau bakal mati saya. Maka selagi kau dikasih kesempatan saya, perbaiki amal ibadah. Bu, Bu, kalau kau boleh pilih, mana yang lebih bagus mati duluan? Suami apa istri? Bu, kalau boleh pilih yang bagus mati duluan, suami apa istri? Siapa yang bilang Pak Ustaz tadi itu? Ini kalau boleh pilih ya, yang bagus mati duluan, suami atau istri? Itu pasti gaduh sama istrinya. Orang ketika dia wafat tidak ada yang dibawa kecuali satu aja yang ikut sama dia. Harta yang dia bawa hari ini tumpuk-tumpuk tinggal Pak. Jabatan kades ketika wafat tinggal Pak. Seragam Pak MC begitu wafat tinggal Pak. Ini jangan sopatin kali lah. Ada orang sopatin Pak, dikasih jabatan, dikasih harta, sombong dia. Dulu belum jadi apa-apa, begitu jadi kades, sombong kan. Kepala kalau jalan berdua, kaki nggak sentuh tanah, nambang jalannya. Tentu kecil, untuk kuntilanak, nambang di jalannya. Padahal kan kita punya jabatan bisa jadi karena doa orang lain. Pak Kades bisa jadi pemimpin kan karena ada yang milih Pak. Pak Kades bisa jadi pemimpin kan karena ada doa istri Bapak kan. Itu masih doa istri. Belum emasnya yang dijual untuk kampanyemu semalam. Artinya apa Ustaz? Kita hari ini berhasil. Enggak ada. Karena diri kita sendiri bisa jadi ada orang-orang yang kita tak tahu mendoakan kita diam-diam. Saya hari ini kenal orang bukan karena saya hebat, bisa jadi karena doa orang tua saya, doa jemaah, doa istri saya. Istri, bukan istri. Ya benar Pak. Tanpa doa jemaah siapa yang menguatkan saya Pak? Betul Pak Babi. Siapa yang menguatkan saya? Ini tanggal berapa ini? 28 dari tanggal 17 sudah keluar sampai sekarang tidak pulang. Dokter aja belum bisa siang malam. Kalau tak karena doa jemaah pasti dapat.
buat tegak berdiri. Tahu dulu. Lepas sekali sebenarnya Pak. Betul, lewat suasana kayak ini udah suntuk awan, mak hujan, manusia lambat ngajak makan. Maka panitia nanti lah kita makannya habis kita ceramah aja dalam hati itu. Kalau tak kok. Makan begitu makan mati lampu mana sambal mana aja. Ini betul Pak. Sampai kemarin hujan lebat tengok jemaah, ya Allah turunnya ya pindah-pindah sana cari aman masing-masing. Ya Allah, sampai kemarin memang MC-nya Pak Polisi cerita juga ada wah, sekali aku Pak, udah bilang semangatku tadi. Cuma yang menyemangati aku cuma satu, besok angsuranku jatuh tempo, itu yang kalau sempat gak aku selesaikan ini rumah, enggak kamu lagi maka jangan kita so hebat dengan apa yang kita punya hari ini. Kenapa? Semuanya hanya titik. Semua titipan. Jabatan titipan, hartaku titipan, pasanganmu titipan, anakmu titipan, popularitas itu titipan. Pasangan itu titipan. Yang namanya titipan gak usah merasa memiliki uang. Namanya titipan. Yang namanya dititipkan bakal diambil sama yang titip. Betul? Tengok tukang parkir itu. Mobilnya banyak, motornya banyak. Apa pernah dia sombong? Enggak, selalu aja dia. Motornya hilang satu-satu, mobilnya tinggi satu-satu. Enggak pernah tuh tengok tukang parkir nanti selalu aja. Makin kencang tuh tengok rokok ya. Kenapa Ustaz? Karena tukang parkir itu enggak pernah merasa memiliki. Dia merasa itu cuma titipan. Hidup itu memang kita tengok lucu-lucu orang itu, tapi pekerjaan mereka sebenarnya mengajarkan pelajaran hidup yang luar biasa. Jangan sombong kita, titipannya kita semua ini. Tidak usah terlalu kita cintai apa yang ada sama kita. Semua titipan, bahkan dimintai pertanggung jawaban. Jadi kades tanggung jawabnya besar deh. Wajar berani. Sebenarnya, jadi pemimpin ini terakhir di hisab deh. Dengar deh. Dengar rumah gua aja deh. Benar Pak. Di hisabnya terakhir, kenapa? Ini rakyatnya dulu masuk ke surga. Kita terakhir deh. Saya, Kades, Pak Babi. Kita tiga ini terakhir. Orang ini duluan masuk surga. Kita terakhir satu sel, kita satu sel. Benar Pak. Kenapa? Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita punya. Kades sebagai pemimpin, Pak Babin sebagai keamanan, saya sebagai pendakwah. Oh, saya mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan di mana-mana. Satu sel kita Pak, satu ruangan. Tengok-tengok ada di situ ya. Apa kata Pak Kades? Kemana ini kan? Kemana? Ya tahankanlah. Macam Pak Babin, gak ada orang dalam kau. Bikin negara kolong aja. Tahankanlah cuma sendiri Pak. Kami dapat tolong kami. Tolong kalian aku tentang semangatnya sendiri. Bermulakan musyawarah kami. Dan Pak Kades, itu kan kenapa kami undang saya. Ya tolong-tolonglah sedikit. Kau tahu juga, walaupun kau undang aku, kau itu kan terlambat. Berbincang kami. Wah lama datang Pak. Mulai manggil. Pak panggil Kades. Dengar dulu deh, jangan handphone aja Pak deh. Pertama dipanggil Kades. Pak Kades, kasih nama ini. Tanya malaikat. Kau selama jadi Kades, apa yang udah kau buat?
Lama kan jauh Pak. Berserak Pak, berserak. Habis saja. Pak Lapi, Pak jantung mana dia? Oh, masa nggak bisa, maju aja dulu dia. Aku doakan dari belakang. Betul ya dia. Lama jadi babi. Tengok om merangkap protokol. Biar apa dia tuh? Berserak. Itu apa? Kau tengok. Nanti sama dulu ya. Otaknya mereknya SMS. Senang melihat orang susah. Habis orang berserak. Berapa seorang kan? Apabila bersama mereka pusat. Oh, masih lagi dah. Tunggu aja tu. Saya, ya. Apa yang sudah kau buat selama ini sudah kau buat rupanya. Pas mau ku jawab, bapak-bapak yang di sini, ini kan terakhir masuk surga ini. Pas mau ku jawab orang ini sampai, pas sampai, bapak ini ada, Ustaz. Ya Pak, Ustaz sama aku. Gimana sih Pak? Anak yang duduknya di pinggir-pinggir. Yang aku Ustaz ceramah di batin salapan itu, oh ya Pak, kenapa ini gara-gara ceramah Ustaz ya Allah. Gak sia-siakan nikmat umurmu Ustaz. Dikasih Allah nikmat umur, ya Allah Ustaz, berhenti aku minum tua Ustaz. Iya, kau obat aku Ustaz, kaji aku ke masjid Ustaz, aku perbaiki yang kepada Ustaz. Iya ya Pak, iya. Ini kan waktu Bapak ini ngaku kayak gitu, ini kan malaikat teknologi. Malaikat ampun sama Allah. Ya Allah, dan apa hasilnya ya Allah? Ya udah sekalian kita izin masuk lah. Selamat lah, tinggalkan gue ya sebagai keluarga. Makanya jadi berat Bapak Ibu. Makanya silakan hidup sesukamu, tapi ingat kau bakal mati. Jangan membuat kita jadi sombong. Karena bisa jadi apa yang kita raih hari ini karena apa Ustaz? Karena ada doa orang yang mendoakan kita tanpa kita tahu. Maka jangan sombong kita. Tidak kita bawa mati yang begitu. Dititipkan Allah harta, seakan-akan harta yang kita punya hari ini karena keringat kita, padahal tidak. Hijrah ini Pak, salah satunya yang diajarkan dari nilai muharram itu apa? Kita ini disuruh jadi orang yang kaya Pak Babi. Kenapa kita disuruh jadi orang yang kaya? Gini. Memang luhur. Sampai jam berapa ini? Jam 2. Makanya cuma dengar dulu pokoknya. Saya mah besok Pak Babi, saya pesawat jam 6 harus terbang ke Jakarta dan Palembang Pak. Ini serius Pak. Hanya cuma 1 hari aja. Sudah terbang ke Palembang. Itu jadi suami itu enak. Jauh dari keluarga. Bukan nggak tahu juga. Tahu. Menjadi suami itu payah. Dunia kau kami nafkahi, akhirat kau kami ini tanggung jawab. Itu pun kadang-kadang mulut mengalah aja sama. Laki-laki yang dibatin sholawat ini kan yang tersisa. Ini kan gitu ya. Selain perempuan ini, jangan cepat punah lah Pak. Berat. Kenapa Muharram itu identik dengan Muhammad itu menyuruh kita jadi orang kaya? Karena hijrahnya Nabi itu dari Mekah ke Madinah itu, pertanyaanku satu aja. Bisa nggak mereka berhasil sampai ke Madinah kalau nggak ada
makannya Rasulullah dan para sahabat di jalan. Bagaimana menyewa onta-onta untuk membawa pekakas dan barang-barang mereka. Kan begitu. Macam mana memberi upah untuk yang menunjuk jalan sampai ke Madinah. Kalau nggak ada modal, nggak ada harta, apa bisa? Kan nggak bisa. Makanya melalui momentum Muharram ini, Rasulullah tidak menyuruh kita jadi orang susah. Umat Muhammad ini harus dijadikan orang kaya. Harus punya harta. Supaya apa? Dengan harta itu kita ibadah gampang. Betul? Kalau udah banyak harta kita ibadah gampang nggak? Gampang. Terus semua ibadah pakai uang kok. Sholat pakai uang nggak? Pakai. Tuh beli mukena. Kalau nggak pakai uang, pakai apa? Mau pakai daun? Kan enggak, bukan sudanan enggak. Mukena paling murah sekarang 300.000. Itu punya tipis silang macam kertas Manila. Ya benar Bu. Apalagi mau sedekah pakai harta. Mau berangkat haji, mau berangkat umroh pakai harta. Kalau nggak ada harta, ya walaupun Allah itu mengundang kita sebagai tamunya ke Baitullah macam-macam model caranya kan. Tidak harus kita jadi orang kaya. Makanya model-model haji itu kan macam-macam. Ada haji nasab. Haji nasab apa Ustaz? Haji karena keturunan. Dari moyang dia, uyut dia, mbah dia, udah haji keturunan sampai ke dia haji juga. Biasa itu. Ada Ustaz? Ada. Siapa? Haji Muhyiddin. Tukang bubur naik haji. Orang kaya berapa? Yang kedua ada haji lekasab. Apa haji lekasab? Bukan haji karena kerja keras. Dia kepala desa begitu gajian yang separuh ditabung untuk berangkat haji, yang separuh untuk kebutuhan hidup. Apalagi dia punya kebun sawit, panen, sebagian ditabung, sebagian untuk kebutuhan hidup supaya apa bisa berangkat haji. Ini haji karena kerja keras, ladangnya ada, sawahnya ada, tanahnya ada, ya mesti lebar. Tetanggaku sawahnya, ladangnya, tanahnya cuma satu rantai itu kan 20 kali 20 ya, 400 meter persegi kan gak besar itu Pak, 20 kali 20 cuma nanam kangkung Pak, cuma nanam kangkung, panen kangkungnya dijual bisa berangkat haji, cuma jual kangkungnya sekalian sama tanahnya berangkat haji. Yang ketiga ada model haji nasib, haji karena nasib. Pulang dengan ceramah, pakai baju putih, pakai mukena putih, pakai kerudung putih, pas nyebrang jalan ditabrak sama mobil. Yang nabrak orang kaya di bawah rumah sakit. Apa kata orang kaya yang nabrak? Tenang Bu Haja, biaya rumah sakit, biaya perobatan sudah saya tanggung, yang penting Bu Haja sehat-sehat. Apa katanya ditabrak? Maaf Pak, saya belum haji. Oh belum haji? Iya ya udah, tahun muka kita berangkat haji, saya yang menghajikan itu karena nanti. Hanya kalau mau cepat berangkat haji nanti pulangnya berapa saya lewat tabrakan aja. Maka dengan harta ini jangan membuat kita jadi orang yang sok titipan kok. Wahbib masih tafainaka, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau akan berpisah dengan yang kau cintai. Kau terlalu cinta dengan hartamu, jangan. Kenapa? Enggak kau bawa mati harta itu. Dengan harta itu kita malah semakin mudah dalam beribadah. Ada harta kita enak, kita sedekah. Jangankan kotaknya, daripada nanti basah, karena kotaknya tadi. Aku mau tahu sedekah orang batin selama ini. Sini dulu, nanti kata salam saya cuma tahu ngomong aja. Aku mau tahu berapa sedekahnya kades batin selama.
Satu aja, orang belum terima amplop kok. Ayo, taruh tempat Bapak minta Mas. Taruh tempat Pak Kades, Mustafa benar bersedekah tadi. Ayo, ayo sampai selawatan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Lagi salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin. Ada kerdus keluyuran, kerdusnya dari amalan, yang isi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya tahu yang bilangnya salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada kardus warawiri, kardusnya minta diisi, yang isi tambah rezeki, yang gak isi bakal cepat jadi mak, nanti masih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Ala yasin. Nah, jalankan berapa yang keluar kardusnya, balikkan segitu. Nanti yang keluar 2, yang balik 1. Main semua ini. Enggak tahu siapa. Maka kesempatan apapun yang hari ini Allah titipkan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Nikmat umur Allah kasih sama kita, manfaatkan untuk beribadah di jalan Allah. Kenapa Allah kasih kita hidup sampai hari ini? Karena Allah tahu kita yang hidup ini masih banyak dosa. Makanya Allah ngasih kita hidup supaya dengan nikmat kesempatan hidup itu di tahun baru Muharram ini kita semakin jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Ini bulan Muharram, bulan baik. Salah satunya apa Ustaz? Taubat Nabi Adam dan Hawa diterima Allah di bulan Muharram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diangkat Allah doanya seorang Adam dan Hawa di bulan Muharram. Makanya bulan Muharram ini bulan baik, Pak. Jangan kita mikir yang aneh-aneh. Muharram bulan suro, bulan suro ngeri, serem. Jangan kita kait-kaitkan Muharram Surowat itu dengan kelengit-kelengit yang ngeri-ngeri itu ngaku-ngaku orang. Jangan. Di bulan-bulan baik. Karena kelengit-kelengit kayak gitu bulan Suro, bulan Muharram, nggak ada orang yang berani pesta. Mau kawin pun nanti lah nunggu lewat Suro. Mau sunat nanti lah nunggu lewat Suro. Kenapa bulan Suro serem? Kenapa seperti tani? Makanya ada ini namanya malam satu seperti tani ngeri. Jangan pesta bulan Suro. Kenapa banyak orang ngisi keris?
belum kali keris setahun sekali. Awak kalau bisa nyuci keris tiap malam apa ini nyuci keris setahun sekali, apa ya berkarat kerismu betul belum ini. Maka jangan kait-kaitkan dengan klenik-klenik kayak gitulah untuk nakut-nakuti ini bulan suci, bulan baik. Perkara beradat ya beradat, perkara berbudaya ya berbudaya. Aku yang beradat, aku yang berbudaya, aku yang juga genduli suruhan, anggelan di kampungku ya masih impun-impun kok. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak lan ibu mugi-mugi diparingi Gusti Rahadi selamat nggih. Aku iso. Di kampung bapakku ya juru kunci, mbok juru apa sing penting kunci. Ya bener Pak. Aku orang Jawa, mayat orang Jawa, kami beradat dan berbudaya, tapi jangan sampai beradat dan berbudaya menjurus kepada kesyirikan di antara kita kepada Allah. Ruang buat sajen. Loh, kok gawe sajen yuk iya untuk bengi bae teko, bae sapa? Mbahmu ah. Gawe sajen, jadi pisang barangan, kayak kopi, baju wedang kembang, kayak rempelo telung biji, rokok gudang garam telung batang, apa meneh, air menit. Loh, dia apa ini? Mbakku teko bengi he, mbakmu wis tuwek, bukan mangan rempelo alon. Gak usah kita mikir-mikir yang begitu itu. Tapi Ustaz yang betul mbakku datang. Kok tahu kok mbakku datang tadi malam? Loh, rempelonya 3 biji tinggal 2, berarti kan datang. Itu bukan mbakku, itu bojomu tengah wengi keliran mana. Maka kita jangan punya pikiran seperti itu. Ini bulan Muharram, bulan baik. Taubatnya Adam dan Hawa diterima Allah di bulan Muharram ini. Maka di bulan Muharram ini kita disuruh apa? Mengintrospeksi diri, memuhasabah diri, mohon ampun kepada Allah dengan apa? Dengan banyak istighfar, memuji nama Allah, mohon ampun kepada Allah atas nikmat umur kita yang lalu-lalu, akan dosa yang pernah kita perbuat, agar kita baru 1447 Hijrah ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Astagfirullah. Dibuat orang kita nggak akan open. Kenapa? Hati kita tenang, hati kita damai, kita dijauhkan dari penyakit hati. Hari ini kau kenapa sibuk sama orang? Karena kau suka ngurusi hidup orang. Kau sibuk sama punya orang, kau lupa sama apa yang Allah kasih kepadamu. Kau sibuk ngurus laki orang, lakimu nggak tahu urus, terakhir lakimu diurus orang. Terlalu open kita sama punya orang, sampai lupa kita ngurus punya kita sendiri. Betul nggak Pak? Betul. Karena itu kontranya ini. Hanya jangan heran kalau suamimu ini maaf lebih betah kadang di warung kopi daripada di rumah. Betul nggak Pak? Betul. Kenapa suamimu Ustaz lebih betah di warung kopi daripada di rumah? Karena di rumah kau nyocot aja.
Mau pesan apa Pak Kade? Kopi. Kopinya kopi apa? Kopi hitam. Panas dingin? Panas. Pakai susu? Pakai. Susunya dicampur apa dipisah? Pisah aja. Ditanya. Di rumah kadang kita sama istri pulang kerja, minta ambilkan minum putih saja nyocot dulu. Ambilkan dulu apa minum putih ini? Ambil sendiri kenapa Bang? Kok nggak mikirkan perasaanku Bang? Dari pagi sampai sekarang nggak ada berjam urus rumah ini Bang. Urus kau habis pergi kerja, urus kau pergi kerja, urus anak kau lagi. Tahap pun banyak kali anak kau sampai selusin kayak gini. Ya kan buatnya sama kau, dia memang sama aku, tapi kau nggak bang. Kan sedikit. Udah ngambil minum aja panjang kali kok. Ini kau pulang lagi buat masalah. Udah ngambil minum aja males kali. Dari tadi ngopel aku gak siap-siap. Habis ngopel dah anak kau kencing. Umpat lagi, habis kencing berak di situ lagi. Umpat lagi, kau itu lagi. Sampai kali aku bang nyotot. Padahal kalau diambilkan selesai kan Pak. Hati-hati kita. Jangan sibuk urus kenikmatan orang aja. Jangan sibuk tengok apa yang orang punya aja. Sibuk urus apa yang Allah kasih sama kita. Supaya kita jadi orang yang tahu syukur. Nah kalau memang belum berhenti aku kenapa jangan gitu caranya. Ya Bu ya, kalau kita sibuk ngurus apa yang Allah kasih sama kita nggak akan open sama apa yang orang punya. Itu yang membuat kita jadi orang yang syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi. Bagaimana syukur itu supaya menambah kenikmatan? Ya dengan kenikmatan itu kita buat pakai ibadah. Jangan dengan kenikmatan itu kita malah bongah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bongah di hadapan manusia. Ini yang akan menjerumuskan kita pada kalimat wala in kafartum inna azabi lasadid. Kita nanti kufur nikmat yang kita dapat bukan nikmat malah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup ini saya berpesan, pertama manfaatkan nikmat kesempatan hidup yang Allah kasih untuk kita agar kita terus memperbaiki diri kita. Ingat, Allah memberikan kita kesempatan hidup karena Allah sayang dengan kita. Allah mau kita mendapatkan ulaika yarjuna rahmatullah. Allah mau kita mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau sudah kita dapat rahmat dari Allah, maka apa kata ujung ayat itu? Wallahu ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kemaksiatan yang kita buat, Allah akan ampunkan dan Allah akan berikan sayangnya untuk kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman untuk siapapun, mau dia beriman, tak beriman, mau dia sholat, dia tak sholat, mau dia ibadah, dia nggak ibadah. Ar-Rahman Allah kasih untuk siapapun makhluknya. Tapi Ar-Rahim hanya untuk orang-orang pilihan Allah. Siapa dia? Dialah orang-orang yang mau bertaubat, memperbaiki diri akan dosa dan kemaksiatan yang pernah dia perbuat. Baik itu masa lalu maupun kemaksiatan yang nanti di masa depan yang akan dia hadapi. Sehingga dia akan jadi orang yang berhati-hati dalam berbuat di hadapan Allah dan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maka manfaatkan nikmat umur ya Pak. Manfaatkan nikmat apapun yang Allah kasih sama kita. Mau umur, mau harta, mau jabatan, jadikan ini sebagai sesuatu jalan untuk mempermudah kita ibadah. Karena kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak manfaat baik untuk orang lain. Perkara kebaikan yang kita kasih tidak dianggap orang, nggak usah bingung. Hidup ini jangan suka nyari pengakuan manusia. Kalau hidup cuma nyari pengakuan manusia, yang ada nanti banyak orang yang hidupnya cuma cari muka aja, jilat aja. Gak perlu hidup ini jilat karena kita manusia bukan anjing.
Gak perlu kita jilat supaya kita dapat makan. Ini itu kan gitu, tunggu jilat dulu baru dapat makan. Kayak anak. Maka kita manusia jangan suka cari muka. Makanya semalam kita kurban supaya apa? Menghilangkan sifat kebinatangan yang ada sama kita. Nafsu, serakah, terlalu cinta, terlalu tamak. Ini yang kita hilangkan supaya kita tidak dipilih sifat kebinatangan lagi. Ya, maka juga kalau kita mengasih manfaat untuk orang banyak, gak diakui dia. Yang kita butuh bukan pengakuan manusia, yang kita butuh pengakuan dari Yang Maha Menciptakan manusia. Kalau pengakuan manusia, oh itu usai orang baik, kata Pak Kades. Oh itu usai orang soleh, kata Pak Babin Kamtipmas. Itu kan karena manusia. Sehebat-hebatnya kita diakui manusia, sampai mana kali lah. Hanya sebatas umur dia hidup ya Pak. Kalau dia udah mati, ada lagi yang ngakuin kita baik? Enggak kan? Maka jangan sampai kali kita cari pengakuan makhluk. Yang kita cari sekarang pengakuan dari Yang Maha Menciptakan makhluk. Manusia mengaku kita baik, Allah belum tentu. Tapi kalau Allah sudah mengakui kita orang yang baik, manusia mana yang menolak akan pengakuan Allah untuk kita? Allahu Akbar. Maka manfaatkan kesempatan tahun baru ini untuk memperbaiki diri. Jangan sia-siakan kesempatan Allah. Perbanyak beristighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi ya. Katanya aku ceramah 10 ya. Kalau sampai jam 11 kan sejam setengah kan cukup. Tolonglah. Yang kedua Bapak Ibu, apa hikmah daripada Muharram ini? Yang pertama tadi apa? Manfaatkan kesempatan hidup dengan memperbanyak istighfar, mohon maaf. Yang kedua, apa hikmah dari Muharram ini Ustaz? Hijrah ternyata melahirkan seni Bapak Ibu. Kalau mau ukhuwah terjaga, kan ini judulnya. Dengan semangat Muharram, mari kita jaga ukhuwah Islamiyah. Kalau mau ukhuwah kita terjaga, maka hikmah dari Muharram yang kedua apa Ustaz? Muharram ini, hijrah ini melahirkan seni. Apa? Seni. Loh, hijrahnya melahirkan seni Ustaz. Oh iya dong. Dengan seni itulah bisa merangkul semua golongan masyarakat Pak. Seni itulah yang merangkul. Agama dengan seni akan kuat. Makanya agama ini harus butuh seni. Orang ceramah harus punya seni. Ceramahnya begini Pak. Kalau ceramah ngaku-ngakuin, apa ada yang undang? Datang diundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nanti mati Pak. Ibu mati duluan. Assalamualaikum. Kan ngaku-ngakuin. Besok diundang gitu lagi. Assalamualaikum, ibu mati, bapak mati. Dia tak pernah bilang dirinya sendiri mati. Besok mau diundang lagi, kita telepon tak angkat. Rupanya tadi dia mati duluan. Dakwah ini pun harus butuh seni Pak. Makanya hijrah ini melahirkan seni. Untuk apa Ustaz? Merangkul. Mana buktinya dengan seni bisa merangkul semua lapisan, semua masyarakat, semua unsur? Buktinya Pak, ketika Rasulullah sampai di Madinah, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan seni. Mana seninya? Tola'al badru min saniyatin wajabas syukru mada'alil. Seni Pak, orang muhajirin dari Mekah gak pernah ketemu dengan orang Ansor di Madinah. Tapi lewat seni ini Rasul menyatukan dua orang yang berbeda. Satu kaum muhajirin, satu kaum Ansor disatukan lewat seni Pak. Makanya seni ini menyatukan. Makanya pemimpin harus punya seni Pak Kades. Kalau mau dicintai rakyat, bagaimana seninya pemimpin?
Seninya pemimpin adalah melayani masyarakat. Jangan kita jadi pemimpin bukan melayani masyarakat, tapi malah kita yang minta melayani masyarakat. Betul? Ini seni menyatukan umat. Masjid kita yang cantik ini, yang megah ini, kalau yang isi di dalamnya nggak punya seni, apa arti masjid ini Pak Kades? Pak Kades? Pak Kades kasih ke masjid kan? Coba, ini masjid besar cantik, kalau yang isi nggak punya seni, apa enak? Mana enak? Masjid besar yang azan nggak punya seni. Makanya tadi yang baca Quran tengok, juara 1 Kecamatan Batu Solapan. Kenapa? Dia punya seni, namanya seni tilawatin Quran. Bangga tak kita? Bangga. Tuh hebat. Kenapa? Ada seninya. Ngaji bagus suaranya, enak didengar, meresap. Nggak bisa kita move on, berpindah ketika baca Quran tadi dikumandangkan. Diam semua. Kenapa? Seni mampu menghipnotis kita untuk harus dekat kepada Allah. Sama dengan masjid. Masjid ini yang isi harus orang-orang yang punya seni. Kalau yang nggak punya seni ngapain? Masjid besar yang ngajar kakek-kakek, atau juga yang ngajar. Nanti nggak boleh aja merajuk, nggak mau datang lagi ke masjid. Ada orang kayak gitu di sini? Ada datang orangnya. Kok berani datang ya? Maaf Pak, ini sekarang zamannya regenerasi. Kalau dulu ada pepatah yang ngomong nggak ada rotan akar pun, itu pepatah lama. Kalau pepatah sekarang nggak ada rotan, ciptakan rotan yang baru, akar nggak bisa dipakai. Kenapa? Lapuk, busuk, kena kupu. Ini nggak pakai itu juga aja. Jadi Ustaz melarang kami yang tua-tuanya aja, nggak melarang aku. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Cuman pas listrik mati, jadi nggak dengar kemana-mana. Ini anak muda yang ngajar suaranya bagus tuh, yang baca Quran kan, kalau sudah azan pasti bagus. Wow. Bapaknya nggak pernah datang ke masjid pun datang ke masjid. Ngapain Ustaz? Tengok siapa yang ngajar. Ya kan pertama nengok dulu, habis itu ikut sholat. Hidup itu nggak boleh kita memaksakan orang untuk baik Pak. Karena tugas kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan dan mengingatkan dalam kesabaran. Yang penting tugas kita sudah kita kerjakan. Selebihnya Allah yang punya tahu. Saya mau beli, saya tetap beli. Bahan bakarnya kita semua sama kok. Bahan bakunya kita semua sama. Min sulalati min. Kita ini semua dari tanah kok. Nggak ada kita yang dari batu. Semua dari tanah. Pak Kandes dari tanah, Pak Babi dari tanah, Pak Lugis dari tanah, Pak Ustaz saya dari tanah, Ibu dari tanah, Bapak yang di sini semua dari tanah. Memang semua dari tanah. Cuman kan tanah itu kan nggak semua sama. Tidak boleh. Memang semua kita dari tanah, tapi tidak semua tanah sama. Ada model tanah tandus, atos, ngatos, biji, tahu deh. Dikasih tahu nggak bisa, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bandar. Biasanya kalau dengan ceramah duduknya di pinggir-pinggir. Yang kedua ada model tanah itu tanah khusus manfaat. Inilah orang yang berkah itu. Disenangi orang. Dia datang orang tenang, dia nggak nampak orang kecapian. Nah ini tanda orang manfaat itu. Dia datang orang tenang, dia nggak nampak orang kecapian. Tanda orang nggak punya manfaat, dia datang orang jijik. Dia nggak nampak orang senang. Maka kita mau pilih yang mana? Kan gitu loh. Ada model orang bandal, nggak bisa dibilangin. Dablek, kita ceramah jalan-jalan, kita ceramah merokok aja nggak berhenti.
utama juga ini. Antara sengketa. Nggak ada surat-suratnya. Siap. Maka dalam hidup ini maaf, kita nggak ada berhak untuk menilai amal orang. Tugas kita cuma mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis. Maka seni ini butuh Pak untuk menjaga ukhuwah. Seninya bagaimana? Bangunlah kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Nah, ini hidup ini gak cuma soal kerjasama saja Pak, tapi harus dibarengi dengan sama-sama bekerja. Kalau hidup cuma kerjasama, ini namanya nopoin, tipu-tipu. Judulnya kerjasama, yang kerja anggota, yang tolak pinggang ketuanya, yang dapat nama ketua, yang setengah mampus anggota. Ini kerjasama. Tapi kalau sudah kerjasama dan sama-sama bekerja, mulai dari ketua sampai masyarakat, sampai pemerintah, semua ikut mengawasi dan ikut berkontribusi untuk menjaga yang namanya ukhuwah, menjaga yang namanya persatuan dan kesatuan. Jadi nggak hanya yang bawah aja yang jaga, tapi yang atas pun turut serta ikut menjaga. Kalau sudah begini, insya Allah nilai-nilai persatuan dan kesatuan akan tetap terjaga. Bagaimana caranya? Kata Nabi 5, hakul muslim alal muslim haknya seorang muslim kepada muslim yang lain 5. Salah satunya raddus salam, saling memberi salam. Dengan saling memberi salam, disitulah ukhuwah akan terjaga. Kenapa? Ketika kita berjumpa dengan saudara kita, kita ucapkan assalamualaikum, lalu dibalas waalaikumsalam, maka di situ ada interaksi saling mendoakan di antara kita. Assalamualaikum Pak Kades, waalaikumsalam Pak Ustaz. Selamat dan rahmat serta berkah Allah untukmu Pak Kades. Keselamatan, rahmat dan berkah Allah juga untukmu Pak Ustaz. Kalau sudah saling mendoakan kayak begini kita, insya Allah Allah akan menjaga silaturahim dan persatuan serta kesatuan di antara kita. Amin. Maka dengan seni itu mampu merangkul Pak. Seninya gimana? Jangan pilih kasih dalam memberikan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Cocok? Jangan ada lagi kotak-kotak, oh ini dulu TS ku, ini enggak TS ku, ini dulu cucu aku, sekarang cucu enggak ada. Itu udah lalu Pak. Apapun dan bagaimanapun, semua ini adalah masyarakatnya. Ukhuwah di tengah-tengah masyarakat akan terjaga ketika kita memiliki pemimpin yang mampu menyatukan akan perbedaan. United we stand, divided we fall. 2 hari 3 malam kenapa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sudah ukhuwah terjaga lewat pemimpin yang arif dan bijaksana dalam memberikan kewenangan kepada masyarakatnya, insya Allah tujuan akhir akan tercapai. Apa itu? Al-maslahatul ammah muqaddimun alal maslahatul khassah. Kemaslahatan bersama akan sama-sama kita rasakan. Amin. Amin. Yes, ya. Sudah ya? Sudah ya Bu? Sudahlah, tolonglah. Masya Allah. Sudahlah, yang pertama tadi apa? Jangan sia-siakan nikmat kesempatan umur dan nikmat apapun yang ada pada diri kita yang Allah titipkan kepada kita. Tapi manfaatkan sebaik-baiknya nikmat umur. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi. Manfaatkan nikmat sehat kita dengan terus mempertebal ibadah kita kepada Allah. Jangan sia-siakan nikmat harta kita. Dengan harta kita mampu beribadah dengan baik kepada Allah. Insya Allah ulaika yarjuna rahmatullah, rahmat Allah akan datang kepada kita. Yang kedua, di bulan Muharram ini perbanyak kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, seluas apapun kemaksiatan kita, kalau kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha, menyesali perbuatan kita, gak akan mengulangi kemaksiatan dan dosa yang kita perbuat, maka Allah akan mengampuni kita. Innahu kana tawwaba. Yang ketiga, jaga ukhuwah, jaga nilai-nilai persatuan dengan seni. Seninya apa? Bangun kerjasama dan sama-sama bekerja di antara kita. Bantu Pak Kades
PKS tidak akan pernah bisa bekerja tanpa masyarakat. Masyarakat pun tidak akan pernah terlindungi tanpa adanya pemerintah. Maka pemerintah dan masyarakat harus saling bahu-membahu, membangun kerjasama dan sama-sama bekerja demi mencapai sebuah kemaslahatan yang lebih baik di masa yang akan datang. Insya Allah. Sudah, itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mampu menjadi nasihat buat diri saya pribadi dan nasihat buat Bapak Ibu, insya Allah pada malam hari ini. Ingat, umur tidak ada yang tahu. Selagi Allah masih memberikan kesempatan, manfaatkan sebaik-baiknya. Andai kata hari ini kita mampu mendengar jeritan orang-orang yang sudah wafat di dalam kubur, tidak ada jeritan yang mereka katakan kecuali satu: duhai Allah, berikan kami kesempatan hidup sekali lagi, kecuali hanya untuk beribadah sebentar saja kepadamu. Maka jangan sampai setelah kematian itu mendatangi kita, lantas penyesalan itu baru kita rasakan. Ya Pak Bu ya, ya insya Allah dunia sudah semakin tua. 1447 Hijrah, Iran sama Israel sudah perang-perangan rudal. Jangan sampai rudalnya nyasar kemari. Kalau rudalnya nyasar kemari, ya Allah, mau jadi apa kita semua? Mumpung negeri kita masih aman, mumpung negeri kita masih kondusif, manfaatkan untuk terus mempertebal keimanan kita kepada Allah. Apalagi dunia semakin hari semakin tua, semakin bertambah umur, sia-sianya semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Maka jangan sia-siakan dan jangan sampai penyesalan itu hadir di kemudian hari, di penghujung hidup kita aja. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Saya mendoakan Bapak Ibu yang saya tinggalkan tetap diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur takwanya oleh Allah, dipermudah segala urusannya oleh Allah, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diistiqomahkan dalam iman dan takwa. Saya yang malam hari ini bersama Pak Direktur SCB dan tim manajemen harus kembali ke Pekanbaru Pak Bu, karena besok kami mengejarkan pesawat pukul 6 pagi ke Palembang. Tak banyak yang kami minta, doakan kami agar senantiasa sehat-sehat dan senantiasa dilindungi Allah. Tak banyak yang kami minta, doakan saya agar tetap sehat, doakan saya Bapak Ibu dimanapun saya berdakwah, Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Itu saja barangkali, insyaallah kita berjumpa di lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf. Selamat tahun baru Hijrah 1447. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang kita lewati. Mohon maaf, assalamualaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Hadiyatan minna ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma rabbana taqabbal jami'a hasanatina waghfir jami'a sayyi'atina wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Khususan ala hajatina ya Allah yang mujib asy-syai'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin, fi Gaza, fi Rafah, wa khususan fi biladina ya Allah, biladul Indonesia. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu